Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan atau Hari Ulang Tahun negara kita yang ke-76. Bapak sangat berharap kita turut membangun dan mengisi kemerdekaan itu dengan baik. Dan apa tugas dari anak-anak kelas 3 dalam hal mengisi kemerdekaan atau turut merayakan kemerdekaan? Tidak lain hanya dengan belajar sungguh-sungguh. Karena negara kita akan maju dan negara kita akan sejahtera jika generasi-generasi selanjutnya, yaitu kalian, memiliki kemampuan, kepintaran untuk membangun bangsa atau negara kita ini. Kan kalian tidak tahu, karena Bapak berharap dan berdoa salah satu dari kalian bisa saja nanti menjadi orang paling hebat di negara ini. Nanti bisa saja salah satu di antara kalian bisa jadi gubernur, menjadi bupati, menjadi pengusaha yang sukses, menjadi TNI atau tentara yang sukses, menjadi polisi yang sukses, jadi guru-guru. Dan itu semuanya harus mengisi kemerdekaan itu dengan baik. Oleh karena itu anak-anak, orang yang akan meraih cita-citanya dan mampu untuk menggapainya adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya mulai dari dia kecil. Dengan cara apa? Dengan belajar sungguh-sungguh. Oleh karena itu anak-anak, selamat merayakan hari ulang tahun negara kita yang ke-76, Indonesia bangkit, Indonesia tumbuh. Dan kita anak-anak akan melanjutkan pelajaran kita dan sebelumnya Bapak mengajak kalian untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur atas negara kami yang berulang tahun ke-76. Ajari kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang mampu mengisi kemerdekaan negara kami. Memiliki tanggung jawab untuk belajar keras semulai dari kami saat ini semenjak kami kecil. Karena kami tahu negara ini akan dipimpin oleh generasi kami selanjutnya. Surga, ajari kami untuk tetap tekun belajar. Adalah kami kepintaran, kepandaian untuk mengerti pelajaran kami dengan baik. Tuhan berkati orang-orang yang kami kasih, orang tua kami, guru-guru dan teman-teman kami. Biar kami semuanya terlindung dari pandemi virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, pada pelajaran sebelumnya, pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana kita bersyukur atas kejadian atau keajaiban atau fenomena di mana Allah menurunkan hujan. Ternyata apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, hujan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada sering sekali di antara kita kesal karena hujan turun, tidak bisa bermain, tidak bisa jalan-jalan. Tetapi ternyata hujan itu memiliki manfaat yang sangat besar dan sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jadi oleh karena itu anak-anak, jadilah anak-anak mulai hari ini menjadi anak-anak yang bersyukur dalam keadaan apapun termasuk dalam keadaan hujan turun. Kamu harus menyadari ternyata Tuhan menjadikan hujan itu, menciptakan hujan dan mengizinkan hujan itu turun adalah untuk memenuhi kelangsungan kehidupan kita sebagai manusia yang tinggal di bumi yang memerlukan air. Juga untuk menetralisir atau membuat seimbang antara panas dengan juga air itu. Dan anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang keempat dalam pendidikan agama Kristen dalam ruang jarak jauh. Anak-anak, Bapak tetap menghimbau untuk kalian menonton video ini dengan baik. Jangan dilompat-lompat karena supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik ya. Supaya kalian bisa mengerti dengan baik. Oke, anak-anak, kita akan melihat apa yang akan kita pelajari. Anak-anak sudah melihat semuanya? Pelajaran kita hari ini adalah berbicara tentang ya
Aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Ini menjadi sesuatu yang berbeda dari apa yang kita pelajari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar, aku bersyukur atas turunnya hujan, sekarang kita belajar tentang aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Anak-anak sekalian, mungkin kalian sangat senang kalau cuaca atau matahari itu sangat terang sekali. Kalian mungkin akan berpikir bisa pergi kemana saja, berangkat sekolah dengan enak, gitu ya, bermain bola bersama dengan teman-temannya enak, terus mau pergi jalan-jalan bersama dengan orang tua juga enak, gitu. Mau kemana saja itu enak. Karena apa? Karena ada matahari dan tidak turun hujan. Dan anak-anak sekalian, matahari ternyata bukan hanya kita butuhkan supaya kita bisa jalan-jalan, bermain bola, terus terang, ya, ada keadaan terang, terus kita bisa main-main, pergi lari ke sana kemari. Bukan. Bukan itu tujuan matahari yang sesungguhnya. Ada satu hal yang perlu kalian ingat. Matahari itu tidak pernah diundang untuk bersinar. Misalnya, salah satu dari kalian mengatakan, aku tidak mau matahari terbit hari ini jam 6 pagi atau jam jam 7 pagi. Kita mau larang seperti apapun matahari itu, dia akan tetap bersinar pagi-pagi. Dan dia tidak bisa juga kita pegang, terus kita tahan untuk apa? Untuk dia tidak terbenam. Mau dengan cara apapun, dia akan juga terbenam pada sore hari. Kita tidak pernah mengundangnya, kita tidak pernah mengusirnya. Setiap hari Tuhan menciptakannya. Pada waktu yang tepat dia terbit, pada waktu yang tepat juga dia akan terbenam. Bahan Alkitab untuk pelajaran kita hari ini adalah dari Kejadian 1 ayat 29, Kejadian 8 ayat 22, Mazmur 74 ayat 17, Mazmur 121 ayat yang ke-6. Dan hari ini anak-anak, ya, ada sebuah lagu yang tidak asing, ya. Ada sebuah lagu yang tidak asing bagi kalian dan Bapak yakin kalian tahu menyanyikan. Lagunya seperti ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ingat anak-anak, lagu ini menceritakan bahwa dari terbit matahari sampai nanti terbenam, sudah, biarlah apa? Biarlah nama Tuhan yang dipuji. Ya. Mengapa nama Tuhan yang dipuji? Karena Tuhan tidak pernah terlambat untuk menerbitkan matahari. Karena matahari sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bapak sudah pernah ceritakan kepada kalian, jika matahari itu terlambat untuk bersinar atau terbit. Misalnya hari Senin mataharinya terbit jam 7 pagi, hari Selasa dia terbit jam 9 pagi. Hari Rabu dia terbit jam 6 pagi, lebih cepat. Hari Kamis dia terbit jam 11 pagi. Terus hari Jumat dia nggak mau terbit. Terus hari Sabtu dia terbit sore-sore, jam 3 sore. Terus hari Minggu dia senantiasa terbit selama 24 jam. Kira-kira apa yang akan terjadi anak-anak sekalian? Kira-kira apa yang akan terjadi? Maka kalau seperti itu kejadiannya, itu bisa merusak segala kegiatan kita. Contoh misalnya,
Kalian harus berangkat jam 7 pagi ke sekolah, sudah dalam keadaan terang, mataharinya belum terbit. Mamanya sudah nyuci bajunya, ya, pagi-pagi jam 6 pagi, terus ditunggu-tunggu mataharinya belum terbit-terbit jam 11 siang. Gimana coba? Terus, ada petani-petani yang sudah mengharapkan, matahari untuk terbit pagi-pagi supaya mereka bisa menjemur padinya, tapi mataharinya nggak terbit-terbit. Terus ada nelayan-nelayan yang mau menjemur ikan hasil tangkapannya, tapi mataharinya nggak terbit-terbit. Terus ada anak-anak yang sudah mau tidur, tapi melihat matahari kok terbit terus. Udah malam juga matahari terbit terus. Itu kan menjadi sesuatu yang eh, tidak mengenakan bagi kita. Tetapi ternyata Tuhan membuat waktu dari terbit matahari itu dan membuat waktu untuk terbenam matahari itu untuk mengingatkan pada waktu terang kita berkegiatan, pada waktu terang kita bisa mengerjakan apapun yang bisa kita kerjakan dalam terang, tapi waktu gelap kita waktunya untuk beristirahat. Anak-anak sekalian, untuk mengantar pelajaran kita, pernahkah kamu mengamati matahari yang terbit pagi hari atau ketika tenggelam pada sore hari? Cahaya matahari pagi dengan terang nampak dari jendela kamar dan mengajak kamu untuk bangun untuk beraktivitas. Dan mulai dia terbit, pelan-pelan dia naik, pelan-pelan dia naik mataharinya. Semakin panas, semakin panas, semakin panas. Terus nanti sore semakin sejuk, semakin dia turun, dan akhirnya terbenam. Seperti biasa kamu bangun pagi, membuka jendela kamar dan merasakan udara yang sejuk dan segar. Matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Alangkah senangnya bersepeda di pagi hari yang cerah. Pada hari libur kamu dapat bermain lebih lama sebelum matahari semakin panas di siang hari dan harus kembali ke rumah masing-masing. Cuaca cerah dan panas memang nyaman bila kamu berada di rumah atau di lingkungan yang banyak pohon atau berdaun hijau. Namun kondisinya akan berbeda jauh bila kamu berada di tengah kota yang tidak ada pohon, akan terasa sangat panas. Anak-anak sekalian, pelan-pelan matahari itu naik, maka akan semakin panas. Jam 9 pagi dia semakin panas, jam 10 pagi dia semakin panas, jam 11 dia semakin panas, jam 12 makin panas sekali. Dan kalau kita berada di rumah itu lebih baik. Atau kita bermain di sekitaran lingkungan rumah yang banyak pepohonan yang menghalangi matahari itu dan membuat keadaan sekitar kita menjadi sejuk. Matahari terbit di pagi hari, siang hari panas terik, di sore hari berangsur-angsur berkurang panasnya dan akhirnya tenggelam. Pada malam bulan dan bintang menjadi penerang di langit, terbit dan terbenamnya matahari menjadi pemandangan yang indah setiap hari. Bahkan di beberapa tempat ada objek-objek wisata yang menawarkan terbitnya matahari. Sudah. Dan ada juga objek wisata atau pantai yang menawarkan Yang menawarkan untuk terbenamnya matahari. Sudah. Jadi ada orang-orang yang sengaja pergi ke puncak yang tinggi, naik gunung yang tinggi, hanya untuk apa? Hanya untuk melihat indahnya awan masih ada menyelimuti sekeliling pegunungan, tapi matahari mulai terbit menyingkirkan awan itu. Ya. Itu namanya sunrise. Ya. Jadi orang-orang ada sengaja pergi hanya untuk menikmati itu, melihat pemandangan itu. Dan ada juga orang-orang seperti di pulau-pulau, misalnya di pantai-pantai, misalnya di Bali, itu ada orang hanya untuk melihat, ya, namanya sunset itu, matahari terbenam, ya, itu sangat indah sekali. Warnanya sudah mulai ke kuning orange begitu, dan itu sangat indah sekali. Jadi oleh karena itu anak-anak, cobalah tutuplah matamu, kemudian bayangkan bila besok matahari tidak terbit selama 1 hari penuh. Apa yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi? Apakah orang tuamu dapat bekerja? Apakah kamu dapat bermain? Pergi ke sekolah, melihat pemandangan gunung dan pantai, membaca buku cerita di taman, memandang bunga-bunga? Apakah hewan-hewan di hutan dapat mencari makan atau bermain? Anak-anak sekalian,
Tuhan itu baik, menciptakan matahari untuk apa? Untuk kita bisa melakukan segala kegiatan kita. Kita bisa beraktivitas, mengerjakan segala tugas kita di siang hari. Tuliskanlah pendapatmu pada kolom di bawah ini. Ya, apa yang terjadi jika matahari tidak terbit? Bapak katakan, itu akan mengganggu segala kegiatan kita. Dan akan banyak hal kerugian yang akan kita dapatkan. Mengapa? Matahari itu sangat dibutuhkan oleh hewan, sangat dibutuhkan oleh manusia, sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan untuk kelangsungan kehidupan. Matahari juga sangat dibutuhkan oleh tanah. Sudah. Oleh karena itu, apabila matahari tidak terbit, maka itu akan mengancam kelangsungan kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Nanti kita akan belajar mengapa manusia membutuhkan matahari, sangat membutuhkan matahari. Mengapa hewan sangat membutuhkan matahari. Mengapa tumbuh-tumbuhan sangat membutuhkan matahari. Aku bersyukur pada Tuhan atas terbitnya matahari. Apa yang anak-anak dapat lihat dari gambar di bawah yang Bapak tunjukkan ini, yaitu sebuah pemandangan yang indah, ya, ada pepohonan, ada pantai, terus ada danau, ada burung-burung. Apa yang membuat kamu bersyukur pada Tuhan atas terbitnya matahari setiap hari? Apa yang membuat kamu bersyukur kepada Tuhan atas terbitnya matahari setiap hari? Cobalah simak dan nyanyikan lagu Kasih Ibu, cipta Ibu Su. Kalian tahu nggak lagunya? Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Anak-anak sekalian, pernahkah kalian berpikir, apa sih untungnya matahari menyinari kita? Apa pernah kita bayar matahari untuk menyinari kita? Atau pernahkah matahari minta makanan kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, supaya dia tetap hidup dan supaya dia tetap bisa bersinar? Tidak pernah. Matahari yang disebut sebagai sang surya diibaratkan sebagai kasih ibu. Ya. Matahari itu tidak akan pernah bisa kita tahan untuk terbit dan kita tidak bisa tahan untuk terbenam. Dia akan terus setiap hari terbit pagi, terus dia akan terbenam di sore hari. Diibaratkan kasih ibu yang sangat besar kepada anak-anaknya, di mana seorang ibu akan mengupayakan, mengerjakan, melakukan semua yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, untuk merawat anaknya, mendidik anaknya, membesarkan anak-anaknya. Demikianlah matahari tidak pernah meminta imbalan kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, karena dia sudah bersinar. Demikian juga kasih ibu. Seorang ibu tidak pernah mengharapkan imbalan atau upah atau gaji atau kalian bayar. Karena apa? Karena kasih ibu itu sangat besar sekali. Tidak bisa dinilai dengan uang. Kalau kalian nanti sukses, kalian mau bayar kasih ibu kalian, itu tidak. Kasih ibu sangat besar. Dapatkah kita mengungkapkan betapa besarnya kasih ibu kepada kita? Demikianlah matahari itu setiap hari bersinar tanpa meminta imbalan. Adakah orang tua kalian mengatakan kepada kalian, saya sudah capek-capek sekolahkan kamu, ini bayar uang sekolahmu. Ada nggak begitu? Kamu makan setiap hari berapa bayar? Kalau misalnya makan di warteg atau di nasi padang kan 12.000, 13.000. Di rumah kamu pernah diminta nggak bayar makan? Terus kalau misalnya orang tua misalnya sudah sediakan minuman segala macam di rumah, pernah nggak diminta kalian untuk bayarnya? Tidak pernah. Karena kasih ibu itu sangat besar sekali. Bagaimana kalian bisa tumbuh, berkembang, dan berprestasi, itulah yang diharapkan oleh orang tua. Maka balaslah perbuatan orang tua yang sudah jerih lelah membesarkan kalian dengan cara berprestasi dan rajin belajar. Anak-anak sekalian,
Kita akan melanjutkan pelajaran kita dan Bapak akan meminta kalian untuk mengerjakan beberapa tugas. Tapi Bapak akan terangkan sedikit. Ada beberapa benda langit yang memancarkan panas dan cahaya. Sebagai contoh, bintang. Tapi bintang itu tidak bisa dipergunakan untuk membantu kehidupan manusia. Sebagai contoh ya, bintang tidak pernah digunakan oleh ibu kita untuk menjemur pakaian. Bisa kering tidak? Tidak bisa. Ada benda langit lainnya juga yang bisa memancarkan cahaya, memantulkan cahaya, yaitu bulan. Tapi bulan tidak pernah dipergunakan untuk apa? Untuk menjemur bayi, tidak pernah. Ya, bulan bisa dipergunakan sebagai penerang, pantulan sinar matahari bagi nelayan-nelayan dalam menangkap ikan di malam hari. Ya, tapi tidak pernah bisa dipergunakan untuk apa? Untuk tumbuh-tumbuhan berfotosintesis. Artinya tumbuh-tumbuhan memasak makanan mereka di daun. Tidak bisa. Harus matahari. Oleh karena itu, sekalian, Bapak meminta kalian untuk menuliskan, ya, menuliskan. Ini tugas kita yang pertama. Ya. Berilah pendapatmu. Ya. Apa yang akan terjadi? Ini berilah pendapatmu. Apa yang akan terjadi jika besok matahari tidak bersinar satu hari? Berilah pendapatmu apa yang akan terjadi jika besok hari matahari tidak bersinar seharian. Apa yang akan terjadi? Ya. Bagaimana perasaanmu? Apakah mengenakan atau tidak? Tuliskanlah apa pendapatmu dan seperti apa perasaan. Itu tugas kita yang pertama. Oke, anak-anak? Tugas kita yang kedua, Bapak meminta kepada kalian untuk menuliskan ayat Alkitab ya dari Kejadian pasal 1 ayat 29, Mazmur 74 ayat 17, Kejadian 8 ayat 22, Mazmur 121 ayat yang ke-6. 4 ayat Alkitab. Sudah. Tugas yang pertama, menuliskan pendapat dan perasaanmu apabila besok hari matahari tidak bersinar sudah seharian. Yang kedua ialah menuliskan ayat Alkitab dari Kejadian 1 ayat 29, Mazmur 74 ayat 17, Kejadian 8 ayat 22, Mazmur 121 ayat 6. Oke anak-anak, dengan kalian menuliskan ayat Alkitab itu dan membacanya, kita akan bisa memasuki pada pertemuan selanjutnya makna fungsi dari matahari diciptakan oleh Allah bagi manusia. Anak-anak sekalian, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Bapak berharap kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Ikut dan turut serta untuk mengurangi penyebaran virus corona. Karena apa? Kita harus taat kepada pemerintah karena pemerintah telah mengupayakan yang terbaik untuk kesehatan kita. Oke, anak-anak sekalian, diingat tugasnya ya, dikerjakan dengan baik. Bapak tunggu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, merdeka.